Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan share. Serta bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang di channel ini. Terima kasih. Selamat berjumpa pada video seri keempat dari akuntansi perusahaan jasa, di mana pada video seri keempat ini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Dibawakan oleh saya Walid Hamidi untuk Natagama Televisi. Pada video seri keempat ini, nanti kita akan membahas bagaimana cara mencatat hasil analisa transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di video seri sebelumnya, Anda sudah pernah mempelajari bagaimana cara menganalisa ini. Nah, tentunya nanti agar bisa mencatat dalam persamaan, Anda harus sudah terlebih dahulu bisa menganalisa transaksi. Baru nanti kita bisa mencatatnya dalam persamaan dasar akuntansi. Seperti yang pernah kita pelajari juga, bahwa persamaan dasar akuntansi itu ditunjukkan oleh persamaan harta sama dengan utang plus modal. Sementara kalau kita bandingkan dengan kelompok akun itu ada 5. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, sementara persamaan dasar akuntansi ada 3. Nah, di mana kita nanti akan meletakkan pendapatan dan beban? Mari kita simak. Nah, kelompok harta ini nanti akan digunakan untuk mencatat akun-akun yang termasuk harta. Kelompok utang akan digunakan untuk mencatat akun-akun hutang. Kelompok modal akan digunakan untuk mencatat akun-akun modal, akun-akun pendapatan, dan akun-akun beban. Nah, artinya nanti pendapatan dan beban itu akan dimasukkan ke dalam kelompok modal pada persamaan dasar akuntansi. Sehingga persamaan dasar akuntansi dapat pula kita menuliskannya sebagai berikut. Harta itu sama dengan utang plus modal plus pendapatan min beban. Nah, bagaimana formatnya? Mari kita simak. Ini adalah format persamaan dasar akuntansi. Ada kolom tanggal, ada kolom harta, ada kolom utang, ada kolom modal, dan kolom keterangan. Kemudian ada subkolomnya A, B, C, D, E. Nah, mari kita lihat keterangannya. Kolom tanggal ini nanti akan diisi dengan bulan dan tanggal transaksinya. Kemudian kolom A, B, C yang terdapat dalam kolom harta ini akan digunakan untuk mencatat akun-akun yang tergolong kelompok akun harta. Kemudian kolom utang ini, ada kolom D yang ada di kolom utang, itu digunakan untuk mencatat akun yang tergolong kelompok akun utang. Kemudian kolom E itu digunakan untuk mencatat akun modal pemilik. Nah, sedangkan kolom keterangan ini nanti diisi dengan keterangan dari transaksi akun di kolom E. Jadi keterangan dari transaksi yang ada di kolom E. Serta digunakan untuk mencatat nama akun-akun lain yang mempengaruhi kolom modal. Dalam hal ini adalah akun pendapatan dan beban. Jadi sekali lagi untuk keterangan ini diisi dengan keterangan dari transaksi akun modal pemilik yang ada di kolom E serta akun pendapatan dan beban. Agar lebih jelas, kita lihat nanti contoh dari persamaan dasar akuntansi sebuah perusahaan. Nah, ini adalah contoh persamaan dasar akuntansi dari jasa konsultan Giji Rifka. Ada kolom tanggal, kemudian ada kolom harta, di mana kolom harta ini nanti diisi dengan akun-akun yang termasuk kelompok harta. Di sini misalnya akun kas, akun perlengkapan, akun peralatan. Kalau nanti jumlah akun yang termasuk kelompok harta ini lebih dari 3, tentu nanti kita akan tambah nih kolomnya. Semakin banyak akun yang digunakan oleh perusahaan itu, maka nanti akan semakin banyak kolom yang harus kita siapkan. Oleh karena itu, jika perusahaan itu termasuk perusahaan yang memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi, pencatatan dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi ini
kurang cocok. Nah, kalau seperti itu nanti kita akan menggunakan jurnal. Nah, persamaan dasar akuntansi ini hanya cocok digunakan untuk perusahaan yang jenis transaksinya atau kompleksitas transaksinya itu tidak terlalu tinggi. Jadi di sini misalnya yang ada di kolom harta hanya 3 akun, yaitu akun kas, perlengkapan, dan peralatan. Kemudian pada kolom utang di sini ada akun utang bank. Bagaimana kalau ada utang yang lainnya? Tentu nanti akan kita tambah kolom di sini. Kemudian pada kolom modal, di sini ada modal pemilik, dalam hal ini modal Rifka. Kemudian ada kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini diisi dengan pertama, keterangan untuk akun yang masuk di kolom modal. Dalam hal ini adalah keterangan untuk modal awal Rifka misalnya. Kemudian juga digunakan untuk mencatat akun pendapatan dan akun beban. Karena apa? Karena akun pendapatan dan beban ini tidak memiliki kolom tersendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam slide sebelumnya, bahwa pendapatan dan beban itu pada persamaan dasar akuntansi kita kelompokkan ke dalam kelompok modal, di mana pendapatan akan memiliki sifat menambah modal, sedangkan beban akan memiliki sifat mengurangi modal. Demikian, paham? Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mencatat hasil analisa transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ini adalah contoh pencatatan transaksi dari jasa konsultasi gizi Rifka. Oke, masuk ke contoh yang pertama. Tanggal 1 Januari 2019, Rifka mendirikan usaha konsultasi gizi. Untuk itu, ia menginvestasikan ke dalam perusahaannya berupa uang tunai 15 juta dan sebuah ruko senilai 25 juta. Transaksi ini kemudian kita analisa terlebih dahulu. Ini analisa transaksinya. Harta berupa kas bertambah 15 juta. Harta berupa ruko bertambah 25 juta. Dan modal Rifka bertambah 40 juta. Nah, bagaimana cara menganalisa transaksi ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencatat bagaimana hasil analisa transaksi ini dicatat dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, kita masukkan dulu tanggal dan bulannya. Tanggal 1 Januari. Kemudian kita lihat di sini dari hasil analisa transaksi ada kalimat harta berupa kas. Artinya ada akun kas yang bertambah 15 juta. Akun kas ini kita catat di mana? Nah, karena kas ini termasuk kelompok harta, maka kita masukkan ke dalam kolom harta. Kas dengan jumlah 15 juta. Nah, selanjutnya, harta berupa ruko. Artinya di sini ada akun ruko yang termasuk kelompok harta. Maka ruko pun kita masukkan ke kolom harta. Ruko bertambah 25 juta. Kita masukkan angkanya 25 juta. Kemudian di sini ada akun berikutnya adalah modal Rifka. Modal kita masukkan ke kolom modal. Modal Rifka dengan jumlah 40 juta. Kemudian, di awal tadi saya sebutkan bahwa setiap transaksi yang mempengaruhi kolom modal itu harus diberikan keterangan. Nah, keterangan untuk ini adalah modal awal dari Rifka. Nah, yang perlu menjadi catatan juga bahwa setiap transaksi nanti dicatat dalam persamaan dasar akuntansi selalu menunjukkan pada posisi yang seimbang antara harta sama dengan utang plus modal. Atau antara aktiva itu harus selalu sama dengan pasiva. Nah, kita lihat di sini, aktivanya berjumlah 40 juta, 15 tambah 25, dan pasifanya berjumlah 40 juta. Paham? Camkan itu. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua. Tanggal 3 Januari 2019, membeli peralatan kantor senilai 10 juta, dibayar tunai 2 juta, dan sisanya akan dibayar bulan depan. Maka dari transaksi ini kita analisa, ada akun peralatan kantor yang bertambah 10 juta, kemudian dibayar tunai berarti ada akun kas yang berkurang 2 juta, kemudian sisanya akan dibayar di bulan depan berarti ada akun utang dagang atau utang usaha yang bertambah senilai 10 juta dikurang 2 juta yaitu 8 juta. Nah, sekarang kita catat ini hasil analisa dari transaksi ini
ke dalam format persamaan dasar akuntansi. Langkah yang pertama kita masukkan dulu bulan dan tanggalnya. Kemudian kita catat di sini kas yang berkurang. Dari mana ada akun kas? Tadi sekali lagi dari kalimat dibayar tunai, maka ada akun kas yang berkurang senilai 2 juta. Kemudian kita catat di sini ada peralatan kantor. Ini dari akun ini, peralatan kantor. Senilai 10 juta. Bertambah. Nah, kalau yang berkurang, saya berikan tanda dalam kurung. Boleh juga pakai tanda min. Ya. Sedangkan yang bertambah ya kita biarkan aja apa adanya 10 juta. Nah, kenapa saya mencatatnya kas terlebih dahulu dibandingkan dengan peralatan? Karena lazimnya pencatatan itu didahulukan dulu dari aktiva lancar dulu. Maka saya tuliskan di sini kas dulu, baru peralatan. Nah, oke, kita lanjutkan pencatatannya. Kemudian kalimat sisanya akan dibayar di bulan depan, maka saya di sini menggunakan akun utang usaha yang bertambah senilai 8 juta. Perlu diisi keterangannya? Tidak perlu. Kenapa? Karena ini adalah transaksi yang tidak mempengaruhi kolom modal. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, sekali lagi, setiap pencatatan ini akan selalu menunjukkan pada posisi aktiva itu sama dengan pasiva. Aktivanya berjumlah 8 juta, 10 juta dikurang 2 juta, 8 juta, kemudian pasifanya berjumlah 8 juta. Jadi selalu seimbang. Saya menggunakan pencatatan ini dalam ribuan rupiah ya. Jadi di sini yang 10 juta saya catat 10.000. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, 4 Januari 2019 membeli perlengkapan kantor senilai 450.000 tunai. Maka pencatatannya demikian. Membeli perlengkapan kantor senilai 450 tunai. Ada akun perlengkapan kantor yang bertambah. Kemudian tunai berarti ada akun kas yang berkurang. Kita catat di sini Januari tanggal 4. Saya catat dulu kasnya. Kasnya berkurang senilai 450. Berkurang tandanya dalam kurung. Kemudian perlengkapan kantor yang dibeli ini menyebabkan perlengkapan yang bertambah senilai 450. Oke, lanjut. Contoh yang keempat. 5 Januari 2019 membayar biaya iklan di media cetak untuk 1 tahun penayangan Rp 600.000. Maka pencatatannya demikian. Kita masukkan dulu bulan, tanggalnya tanggal 5. Membayar berarti kan ada akun kas. Kita catat nih kas ke dalam kelompok harta. Kemudian kasnya berkurang 600.000 karena membayar. Kemudian akun berikutnya adalah iklan dibayar di muka. Kenapa saya menggunakan akun iklan dibayar di muka? Karena pengeluaran untuk membayar biaya iklan ini masih memiliki manfaat sampai dengan 1 tahun ke depan. Maka saya gunakan akunnya iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka itu termasuk kelompok harta. Maka saya mencatatnya di sini pada kolom harta dengan jumlah 600. Nah, sekali lagi, pencatatan ini pun tetap menghasilkan posisi aktiva yang seimbang dengan pasiva. 600 bertambah, 600 berkurang, kosong. Ini juga 0, artinya tetap pada posisi yang seimbang. Nah, contoh berikutnya. Contoh yang kelima, tanggal 7 Januari 2019 menyelesaikan pekerjaan jasa konsultasi senilai 500.000 dibayar tunai. Nah, menyelesaikan pekerjaan jasa artinya ada akun pendapatan jasa. Dibayar tunai artinya ada akun kas. Kasnya bertambah karena kita menerima pembayaran dari menyelesaikan pekerjaan. Pendapatannya pun bertambah. Nah, sekarang kita catat. Januari tanggal 7, kita masukkan akunnya. Akun kas bertambah 500. Kemudian akun pendapatan jasa kita catat sebelah mana? Kalau melihat di sini kan nggak ada kolomnya ini. Nah, sekali lagi, pendapatan dan beban itu kita masukkan ke kelompok modal. Maka kita masukkan di sini pendapatan jasa dimasukkan ke kolom keterangan, kemudian angkanya ditaruh di kolom modal. Nah, pendapatan ini menyebabkan modal yang bertambah.
bertambah. Jadi kas bertambah, kemudian modal bertambah dengan keterangan adalah pendapatan jasa. Sekali lagi saya ulangi, kelompok pendapatan dan beban pada persamaan dasar akuntansi itu dimasukkan ke kelompok modal. Kemudian keterangan ini diisi dengan nama akunnya. Nama akunnya adalah pendapatan jasa. Paham? Lanjut. Contoh yang ke-6. 15 Januari 2019 membayar tagihan listrik, air, dan telepon senilai 250. Membayar, maka ada akun kas yang berkurang. Kemudian membayar untuk apa? Tagihan listrik, air, dan telepon. Maka ada akun beban. Beban listrik, air, dan telepon. Kasnya berkurang, bebannya bertambah. Nah, kita catatnya bagaimana? Kita masukkan dulu tanggalnya, bulannya. Kemudian kas yang berkurang senilai 250. Nah, beban listrik dan air ini kita catat di mana? Kita masukkan pada kolom keterangan di kelompok modal ini. Beban tal. Nah, bebannya bertambah menyebabkan modal ini berkurang senilai 250.000. Jadi di sini kas berkurang 250, modal juga berkurang 250. Seimbang juga ini. Nah, harta berkurang 250, pada sisi pasifa juga berkurang 250. Oke, lanjut ya. Contoh berikutnya adalah contoh yang ke-7. 20 Januari 2019, Rifka mengambil uang tunai dari bendahara kantornya, Rp 200.000 untuk keperluan pribadinya. Maka analisa transaksinya adalah ada penggunaan uang kas, mengambil uang tunai, maka ada uang kas. Uang kas perusahaan ini berkurang karena diambil pemilik ini. Nah, kemudian untuk mencatat pengambilan pribadi ini digunakanlah akun Prive. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Pertama, sekali lagi masukkan dulu bulan dan tanggalnya. Kasnya berkurang senilai 200.000. Kemudian akun Prive dicatat di mana? Prive itu termasuk kelompok modal, maka kita catat di sini. Akibat pengambilan pribadi ini, maka juga modal itu menjadi berkurang senilai 200. Kas berkurang, modal berkurang. Oke, lanjut. Contoh yang ke-8. 25 Januari 2019 menyelesaikan pekerjaan jasa konsultasi senilai 2 juta. Dibayar tunai 500.000, sisanya awal bulan depan. Nah, sekarang kita analisa dulu. Menyelesaikan pekerjaan jasa artinya nanti ada akun pendapatan jasa yang bertambah dengan nilai 2 juta. Dibayar tunai, ada akun kas, di mana kasnya bertambah. Kemudian sisanya awal bulan depan, maka ada akun yang disebut sebagai akun piutang. Jadi ada 3 akun, pendapatan jasa, kemudian kas yang bertambah, dan juga piutang yang bertambah. Nah, sekarang kita catat. Kas dulu kita masukkan. Kas bertambah 500.000. Kemudian dari kalimat sisanya awal bulan depan ada akun piutang. Akun piutang. Nah, piutang ini juga termasuk kelompok harta. Maka kita masukkan di sini di kelompok harta. Piutangnya bertambah berapa? Piutangnya adalah bertambah 1.500.000. Kemudian akun berikutnya kan pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita masukkan kemana? Ke kolom keterangan sini. Pendapatan jasa itu pengaruhnya ke modal, di mana modal bertambah 2 juta. Nah, contoh berikutnya adalah contoh yang ke-9. 31 Januari 2019, sejumlah perlengkapan kantor itu telah habis terpakai senilai 100.000. Perlengkapan kantor telah habis terpakai. Maka artinya ada akun perlengkapan. Karena telah habis terpakai, berarti perlengkapannya berkurang senilai 100.000. Kemudian akun berikutnya, pengurangan perlengkapan tadi itu akan kita catat dengan menggunakan akun beban perlengkapan. Beban perlengkapannya bertambah dengan nilai 100.000. Maka pencatatannya demikian. Januari tanggal 31, kita masukkan di sini perlengkapan yang berkurang
pakai tanda dalam kurung. Kemudian akun berikutnya adalah beban perlengkapan yang bertambah, di mana beban perlengkapan yang bertambah ini menyebabkan modal yang berkurang senilai 100.000. Demikian, seluruh rangkaian transaksi tadi, kalau kita catat dalam satu format, maka formatnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mencatat dalam satu format? Silakan simak video berikut. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencatat sebuah rangkaian transaksi ke dalam satu format persamaan dasar akuntansi. Maka langkah yang pertama adalah kita analisa terlebih dahulu transaksi ini agar nanti kita bisa menyiapkan formatnya secara tepat. Nah, setelah saya analisa di sini, saya menyiapkan beberapa kolom yang ada di dalam kolom harta. Kemudian saya siapkan apa saja kolom utang itu. Kemudian saya siapkan kolom modal Rifka. Nah, sekarang kita catat nih satu persatu. Tanggal 1, Rifka mendirikan usaha konsultasi gizi. Untuk itu ia menginvestasikan ke dalam perusahaannya berupa uang tunai. Maka di sini ada penggunaan akun kas. Kas yang bertambah 15 juta. Sebuah ruko senilai 25 juta. Maka ada akun ruko yang bertambah 25 juta. Kemudian ada investasi dari Rifka yang bertambah 40 juta. Nah, kita catat satu persatu. Tanggalnya tanggal 1. Kemudian kas bertambah 15 juta. Kemudian ruko bertambah 25 juta. Kemudian modal Rifka di sini bertambah 40 juta. Nah, diberikan keterangan ya. Ingat ya, setiap transaksi yang mempengaruhi kolom modal itu diberikan keterangan. Nah, untuk transaksi ini keterangannya adalah modal awal. Modal awal. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke transaksi yang ketiga atau tanggal 3. Tanggal 3 kita membeli peralatan kantor senilai 10 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya akan dibayar bulan depan. Membeli peralatan kantor, maka ada akun peralatan kantor yang bertambah senilai 10 juta. Dibayar tunai, maka ada akun kas yang berkurang senilai 2 juta. Sisanya akan dibayar bulan depan, maka ada akun utang yang bertambah senilai 8 juta. Nah, sekarang kita catat di sini. Tanggalnya tanggal 3. Kemudian ada akun kas. Kasnya berkurang 2 juta. Kas berkurang 2 juta. Saya pakai tanda min di situ. Kemudian peralatan kantor bertambah 10 juta. Bertambah 10 juta. Kemudian ada akun utang dari kalimat sisanya akan dibayar bulan depan. Ada akun utang yang bertambah. Nah, kita masukkan ke kolom utang. Bertambah 8 juta. Selesai, kita mencatat transaksi tanggal 3. Sekarang kita akan coba cek keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Berapa jumlah kolom yang ada di kolom harta, berapa jumlah yang ada di kolom utang dan modal. Nah, setelah saya jumlahkan, jumlahnya sama-sama 48 juta. Artinya kalau tetap sama ini, kita sudah melakukan pencatatan yang benar. Nah, kita sekarang masuk ke transaksi yang tanggal 4. Membeli perlengkapan kantor senilai 450.000 tunai. Artinya ada akun perlengkapan kantor yang bertambah 450.000 dan ada akun kas yang berkurang senilai 450. Kita masukkan di sini. Nah, tanggalnya tanggal 4 ya. Ini tanggal 4. Kita masukkan di sini di yang warna putih. Yang saya cetak warna coklat muda ini adalah penjumlahan dari dua transaksi ini. Transaksi tanggal 1 dan transaksi tanggal 3. Tanggal 4 kita masukkan di sini di yang warna putih. Tanggal 4, kasnya berkurang 450, berikan tanda min, 450. Kemudian perlengkapannya bertambah 450. Perlengkapan kita masukkan di sini ke kolom perlengkapan, 450. Nah, kita cek keseimbangannya apakah masih seimbang. Nah, ini warna coklat ini untuk mengecek keseimbangan. Jumlah kas 12.550, perlengkapan 450.000, kemudian peralatan 10 juta, ruko 25 juta. Kemudian pada kolom pasiva utang yang berjumlah 8 juta, modal Rifka 40. Nah, kita jumlahkan di sini jumlahnya masih sama yaitu 48 juta. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang berikutnya tanggal 5.
membayar biaya iklan di media cetak untuk 1 tahun penayangan. Maka kita menggunakan pertama akun iklan dibayar di muka dan akun kas. Iklan dibayar di muka bertambah 600.000, kas berkurang 600.000. Kita masukkan nih tanggalnya tanggal 5. Di sini sekali lagi di yang warna putih, tanggal 5, kas berkurang 600.000, berikan tanda min 600.000. Kemudian kita masukkan ke berikutnya akun iklan dibayar di muka, kita cari. Ini aku kolom untuk iklan dibayar di muka. Kita masukkan angkanya 600. Nah, selesai. Masih seimbang juga. Sekarang kita akan masuk ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 7. Menyelesaikan pekerjaan jasa konsultasi senilai 500.000 dibayar tunai. Maka kita menyimpulkan di sini ada akun pendapatan jasa senilai 500.000 dan ada akun kas yang bertambah senilai 500.000. Jadi pendapatan jasa bertambah 500.000, kas bertambah 500.000. Kita catat ke dalam persamaannya. Tanggalnya kita masukkan di sini tanggal 7. Tanggal 7 kita masukkan pada yang warna putih dengan jumlah kas. Kas kita masukkan ke kolom kas yang bertambah 500. Kemudian ada akun pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini kita masukkan ke kolom modal. Jadi sekali lagi pendapatan dan beban itu kita masukkan ke kolom modal. Nah, kita catat di sini akunnya adalah pendapatan jasa. Dimasukkan ke kolom modal dengan nilai 500.000. Nah, pendapatan ini menyebabkan modal yang bertambah senilai 500. Nah, selanjutnya transaksi berikutnya tanggal 15. Tanggal 15 membayar tagihan listrik, air, dan telepon senilai 250.000. Maka ada akun kas yang berkurang 250.000 dan ada akun beban listrik, telepon, air, listrik yang bertambah senilai 250.000. Nah, kita masukkan di sini. Tanggalnya tanggal 15. Sekali lagi kita masukkan ke warna yang putih ini. Tanggal 15. Kemudian kita masukkan angkanya di sini. Kas yang berkurang 250.000. Berkurang. Pakai tanda min, berkurang 250.000. Kemudian akun berikutnya di sini, dari membayar tagihan listrik ini, ada akun beban listrik yang bertambah senilai 250. Kita tuliskan di sini pada keterangan beban, saya singkat TAL, telepon, air, listrik yang bertambah. Nah, beban yang bertambah ini menyebabkan modal yang berkurang senilai 250. Jadi sekali lagi, pendapatan dan beban pada persamaan dasar akuntansi itu dimasukkan ke dalam kelompok modal. Nah, transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 20. Rifka mengambil uang tunai dari bendahara kantornya 200.000 untuk keperluan pribadinya. Maka akun yang dipakai pertama akun kas yang berkurang 200.000 dan akun prive yang bertambah senilai 200.000. Nah, kita catat di sini lagi-lagi di kolom putih tanggal 20. Kemudian kita catat di sini akibat pengambilan uang pribadi ini ada kas yang berkurang senilai 200, kas berkurang 200.000. Nah, prive di mana? Prive itu adalah bagian dari modal, di mana prive itu adalah pengambilan modal secara untuk keperluan pribadi. Maka kita tulis nih prive ini masuk ke dalam kelompok modal. Nah, pencatatannya di kolom keterangan prive. Nah, prive di sini menyebabkan modal berkurang 200.000. Nah, kita cek apakah masih seimbang. Masih seimbang antara aktiva dan pasiva. Nah, berikutnya tanggal 25, menyelesaikan pekerjaan jasa konsultasi senilai 2 juta. Dibayar tunai 500.000, sisanya awal bulan depan. Maka di sini ada beberapa akun yang kita pakai. Pertama, akun pendapatan jasa yang bertambah senilai 2 juta. Dibayar tunai, ada akun kas yang bertambah 500. Sisanya awal bulan depan, artinya ada akun piutang yang bertambah senilai 1.500.000. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 25. Kas bertambah senilai 500.000, bertambah 500.000. Kemudian
akun piutang yang bertambah 1.500.000, dari 2 juta ini dikurangi 500.000 yang dibayar tunai, maka piutangnya adalah 1.500.000. Piutang kita cari mana kolomnya? Oh, ini kolom piutang. Maka kita masukkan di sini 1.500.000 ke kolom piutang, 1.500.000. Nah, kemudian pendapatan jasa. Pendapatan jasa sekali lagi kita masukkan pada kolom keterangan di sini. Pendapatan jasa dengan jumlah 2 juta. Oke. Nah, selanjutnya transaksi yang berikutnya, transaksi yang terakhir di sini tanggal 31, sejumlah perlengkapan kantor telah habis terpakai senilai 100.000. Maka transaksi ini menyebabkan perlengkapan kantor berkurang 100.000 dan beban perlengkapan kantor bertambah senilai 100.000. Kita masukkan ke sini. Tanggalnya kita masukkan dulu tanggal 31. Perlengkapan berkurang, kita cari mana akun perlengkapan. Nah, ini kolom akun perlengkapan. Dia berkurang senilai 100.000, berkurang min 100.000. Kemudian akun berikutnya adalah beban perlengkapan. Nah, pendapatan dan beban sekali lagi dimasukkan ke kolom modal, di mana kita taruh pada kolom keterangan beban perlengkapan dengan jumlah beban yang bertambah 100 ini menyebabkan modal berkurang senilai 100. Nah, selesai kita mencatat seluruh rangkaian transaksi ini dalam satu format persamaan dasar akuntansi. Kita cek apakah hasilnya seimbang pada posisi aktiva sama dengan pasiva. Di sini aktiva yang ada dalam kolom harta ini berjumlah 49.950, yang berjumlah kemudian di sisi pasiva juga berjumlah 49.950. Artinya menunjukkan posisi yang seimbang. Sekali lagi ya, pencatatannya seperti ini. Ada yang warna putih ini kita catat tempat mencatat tiap-tiap transaksi. Yang saya cetak warna coklat ini adalah untuk mengecek keseimbangan setelah adanya transaksi tersebut. Oke. Selanjutnya, pada baris yang terakhir ini yang saya cetak warna kuning, ini menunjukkan posisi dari masing-masing akun pada akhir periode atau setelah seluruh transaksi ini terjadi, di mana kas itu pada akhir periode berjumlah 12.500.000, perlengkapan berjumlah 350, piutang berjumlah 1.500.000, iklan dibayar di muka berjumlah 600.000, peralatan berjumlah 10 juta, ruko berjumlah 25 juta, kemudian utang usaha berjumlah 8 juta, modal Rifka berjumlah 41.950. Sekali lagi nanti ketika dijumlahkan, posisi harta atau pas aktiva ini harus sama dengan posisi pasiva. Dan jumlahnya sama 49.950. Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa loncengnya aktifkan. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik, silakan share bagi yang lain. Terima kasih.